Halo semua, selamat datang di alur cerita film After Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode kali ini Mimin mau ngebahas alur cerita film yang berjudul The Gunman yang dirilis pada tahun 2015. Singkatnya, film ini mengisahkan seorang sniper tentara bayaran yang diutus untuk membunuh seorang menteri yang berpengaruh di negara Kongo. Namun setelah aksinya tersebut, ia diburu oleh atasannya sendiri dan berusaha untuk dikambing hitamkan. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Semonggo. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah berita yang mengabarkan jika negara Kongo telah diinvasi dan dikeruk secara besar-besaran sumber daya alamnya. Hal itu mengakibatkan penduduk asli Kongo menderita dan kemiskinan di mana-mana. Masalah diperparah ketika para pejabat negara juga telah disogok oleh para investor asing, sehingga pengerukan sumber daya di negara tersebut tidak dikendalikan lagi. Film kemudian menunjukkan aktor utama kita yang bernama Jimmy. Di sebuah kafe, Jimmy menemui pacarnya yang bernama Annie. Di sana juga teman-teman Jimmy sedang berkumpul dan tak sengaja melihat sebuah berita yang menunjukkan jika Menteri Sumber Daya Alam Kongo menolak untuk memperpanjang kontraknya dengan warga asing yang telah dianggap sangat merugikan negaranya. Dan terlihat dalam tatapan Jimmy dan rekan-rekannya sangat tidak menyukai berita tersebut. Scene lalu menunjukkan keesokan paginya di mana Jimmy dan Annie yang telah terbangun dari olahraga tadi malam. Di sana Annie bersiap untuk bekerja sebagai dokter di negara Kongo, sementara Jimmy yang bekerja sebagai seorang tentara bayaran yang mengawal perusahaan tambang yang dikelola oleh warga asing di negara Kongo. Melalui teropong malamnya, Jimmy melihat rekannya yaitu Chok yang sedang berbicara serius dengan Felix. Sedikit informasi jika Felix ini merupakan orang yang menghubungkan para tentara bayaran ini dengan pihak tambang, dan intinya Felix merupakan atasan para tentara bayaran ini. Felix kemudian menemui Annie dan menjemputnya. Di sana Felix mengatakan jika Jimmy sedang ada urusan dan tidak bisa menjemputnya. Namun Annie yang setia menolak tawaran Felix dan memilih tetap menunggu kekasihnya. Seperti yang dikatakan Felix kepada Annie, Jimmy, Chok, dan rekan tentara bayarannya rupanya sedang melaksanakan misi rahasia di mana mereka akan membunuh Menteri Sumber Daya Alam Kongo yang sebelumnya menolak untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan asing. Jimmy ditugaskan untuk membunuh sang menteri dengan sniper dari jarak yang lumayan jauh. Setelah menyelesaikan misi tersebut, Jimmy harus segera keluar dari negara Kongo untuk meninggalkan jejak dalam misi kotor ini. Dan setelah rombongan para menteri ini datang, Jimmy yang sedari tadi telah membidiknya kemudian melesatkan hanya satu peluru yang langsung membuat Pak Menteri tersebut tewas. Setelah kejadian tersebut, Kongo semakin kacau dikarenakan para pemberontak yang telah berani menyerang tentara Kongo dan merebut seluruh artileri negara tersebut. Scene menunjukkan waktu 8 tahun kemudian, Jimmy datang kembali ke negara Kongo sebagai seorang teknisi mesin bor, di mana ia berniat untuk menebus kesalahannya di waktu dulu. Saat ia mengebor sumur di sebuah desa yang kekurangan air, secara mengejutkan Jimmy diserang oleh sekelompok yang tidak dikenal. Jimmy kemudian mengatakan kepada rekannya jika saat ini sedang diburu oleh seseorang, dan ia menebak jika hal ini masih ada kaitannya dengan tugas masa lalunya di negara ini. Jimmy kemudian menemui temannya yaitu Chok yang sekarang bekerja di sebuah perusahaan keamanan swasta. Saat menemui Chok sahabatnya, Jimmy kemudian menceritakan jika ada yang sedang mengincarnya. Di sana Chok mengatakan kepada Jimmy jika pembunuhan tersebut atas perintah Felix, dan mungkin Jimmy akan mengetahui jawabannya ketika bertemu dengan Felix. Terlihat saat Jimmy keluar gedung, ia diikuti oleh orang-orang misterius dan juga diawasi oleh CCTV.
Jimmy yang tidak menyadari hal tersebut terus berjalan di sebuah bar di mana temannya yang bernama Stanley sedang menunggu di sana. Di saat sedang mengobrol, seorang pemuda yang mabuk mencari gara-gara dengan menumpahkan minuman di badan Stanley, dan dari sinilah kita bisa melihat betapa ganasnya Jimmy ini. Ketika keluar dari bar, Jimmy mengeluhkan sakit di kepalanya hingga Stanley membawa Jimmy ke dokter ahli saraf dan otak. Setelah diperiksa, ternyata Jimmy menderita sebuah penyakit yang bernama Alzheimer, di mana penyakit ini dapat menyerang sistem kerja otak dan sistem saraf, serta Jimmy mengalami potensi hilang ingatan. Dan itu terbukti jika Jimmy sering mencatat banyak hal termasuk informasi yang telah dianggap penting. Jimmy mengatakan kepada Stanley jika ia hendak mencari Felix di Barcelona. Melihat keadaan Jimmy, Stanley berencana akan menyusul Jimmy dan memberikan banyak kontak kenalannya di Barcelona. Setelah Jimmy terbang ke Barcelona, ia bertemu dengan sahabat Stanley yang memberikan tempat tak jauh dari rumah Felix dan Annie tinggal. Di pagi itu, Jimmy mengikuti kemana Felix akan pergi menggunakan mobilnya. Di sebuah acara seminar, Felix rupanya diundang sebagai salah satu pemateri. Di sana Felix terkejut setelah Jimmy memotong pembicaraannya dan tak sadar jika ia sudah lama di sana. Jimmy dan Felix kembali mengobrol di sebuah ruangan. Di sana Jimmy mengatakan apa yang menjadi maksud dan tujuannya. Felix mengatakan jika ia akan memberikan seluruh informasi yang telah ia punya. Tak hanya itu, Felix juga mengundang Jimmy untuk makan malam bersama dengan Annie. Saat sudah sampai di restoran, Annie sangat terkejut setelah melihat kedatangan Jimmy tanpa ia ketahui sebelumnya. Annie kemudian pergi karena merasa malu sekaligus kecewa dengan suaminya sendiri. Jimmy yang melihatnya kemudian berusaha mengejarnya dan memberikan alamat di mana ia tinggal sekarang. Keesokan malamnya, Annie yang sudah sangat rindu dengan mantan kekasihnya tersebut kemudian mendatanginya di apartemen. Di sana terjadilah olahraga malam yang sangat membagongkan. Setelah olahraga usai, Jimmy kemudian mengatakan alasan kenapa ia meninggalkannya dulu di Kongo. Annie juga mengatakan jika ia terpaksa menikah dengan Felix karena waktu itu hanya Felix lah yang di sampingnya dan selalu ada di waktu ia sedang sedih. Annie kemudian berikan alamat rumah pribadinya dan berharap jika Jimmy juga datang untuk menemuinya. Jimmy kembali mendatangi Felix ke rumahnya. Kecurigaan kembali muncul di mana Felix tak mau mengangkat telepon dari seseorang. Felix yang sudah mabuk juga mengatakan jika bukan hanya Jimmy yang sedang diincar oleh seseorang. Ia juga menjadi target utama karena hanya merekalah saksi kunci tragedi tewasnya Menteri Sumber Daya Alam Kongo. Namun tak lama kemudian apa yang menjadi kekhawatiran Felix ternyata benar, di mana tentara bayaran yang mengincar mereka tiba-tiba menyerang dari berbagai sisi. Felix tertembak sniper dan membuatnya tewas. Jimmy kemudian membawa Annie ke sebuah gudang dan disinilah skill dari mantan pasukan khusus pun ditunjukkan. Jimmy berhasil membawa kabur Annie dengan sebuah mobil menuju ke rumah Stanley yang sudah menyusul ke Barcelona. Di rumah Stanley, Jimmy mendapatkan kabar penting di mana perusahaan Aquile Corporation yang dipimpin Chuck sedang melebarkan sayapnya dan terjadi kenaikan secara signifikan. Stanley mengatakan kepada Jimmy jika hal ini menunjukkan ada urusannya dengan orang-orang yang sudah mengejarnya. Sedikit penjelasannya adalah jika Chuck tak ingin tersandung dengan kasus yang dulu mereka lakukan sehingga membuat perusahaannya menjadi dampak. Ia pun mengirim tentara bayaran untuk membunuh para saksi termasuk Jimmy dan Stanley itu sendiri, sehingga saksi kunci benar-benar telah musnah. Jimmy yang sudah tahu kebusukan temannya segera menyusun rencana dan berniat untuk balas dendam dengannya. Keesokan paginya, Jimmy yang sendirian sedang mengawasi gedung Chuck dari kejauhan. Di sana ia didatangi seorang pria yang bernama Jackie Bernes. Bernes kemudian mengatakan kepada Jimmy jika ia butuh bantuan maka cukup hubungi nomor di kartu identitasnya.
Setelah Barnes pergi, Jimmy baru menyadari jika Barnes merupakan seorang Interpol. Jimmy kemudian menelpon Chuck dan meminta menemui di suatu tempat. Tak lama kemudian Chuck datang dan di sana Jimmy langsung membawanya masuk ke ruangan untuk diinterogasi. Sementara para anak buah Chuck yang ditugaskan di luar kebingungan karena setelah melihat bosnya telah menghilang. Naasnya lagi, Jimmy yang sedang menginterogasi Chuck kembali merasakan sakit di kepalanya. Chuck yang menyinggung Annie seketika membuat Jimmy sangat marah dan langsung menembak tangannya. Para anak buah Chuck yang mendengar tembakan seketika mengetahui di mana Jimmy membawa bosnya dan kemudian terjadilah baku tembak antar mereka. Saat Jimmy melarikan diri, buku yang selama ini dia bawa tak sengaja terjatuh. Saat sudah di luar, Jimmy yang menyadari jika bukunya jatuh kemudian berusaha menghubungi Stanley untuk membawa pergi Annie. Namun belum saja pesan itu terkirim, Jimmy yang sudah tak tahan dengan sakit di kepalanya kemudian pingsan di tempat. Kemudian di malam harinya ketika ia sudah sadar, Jimmy mencoba menelpon Stanley yang rupanya tengah disekap oleh anak buah Chuck. Usut punya usut, Chuck mengetahui alamat rumah Stanley melalui buku Jimmy yang tadi telah terjatuh, dan di sana Chuck langsung menghabisi Stanley tanpa ampun. Chuck mengancam untuk membunuh Annie jika Jimmy tidak menyerah kepadanya. Jimmy yang masih memiliki bukti rekaman saat mereka merencanakan pembunuhan sang menteri kemudian mengirimkannya kepada Chuck. Jimmy mengancam untuk menyebarluaskan video tersebut jika Chuck berani menyentuh rambut Annie. Chuck kemudian menerima negosiasi Jimmy dan menukar Annie dengan bukti rekaman tersebut di sebuah arena matador. Keesokan harinya setelah berada di lapangan banteng, Jimmy telah merancang strategi di mana ia juga meminta Barnes mengirimkan timnya untuk melawan anak buah Chuck. Di tengah keramaian penonton, Jimmy terus diburu oleh anak buah Chuck sehingga skill mematikannya kembali diuji. Setelah Jimmy berhasil menghabisi seluruh anak buah Chuck, Annie memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kabur dan bermaksud menolong Jimmy yang kembali kambuh karena penyakitnya. Chuck yang masih belum menyerah terus mengejar Annie sehingga Jimmy yang melihat kesempatan tersebut langsung menembaknya. Banteng yang mendengar letusan senjata langsung terpancing keluar dan di sana Chuck langsung ditabrak hingga tewas. Dan tak lama kemudian para Interpol langsung mengamankan TKP dan membawa Jimmy ke rumah sakit. Barnes kemudian mendatangi Jimmy di rumah sakit untuk menjenguknya. Di sana Jimmy menyerahkan bukti video tersebut kepada pihak Interpol, walau dirinya juga harus dipenjara karena terbukti bersalah. Karena beberapa pertimbangan dan keringanan penjara, singkatnya Jimmy kembali dibebaskan dari penjara. Di sana ia kembali datang ke negara Kongo untuk menebus kesalahan di masa lalunya. Tak hanya itu, ia juga kembali menemui Annie yang juga telah mengabdikan diri sebagai dokter di negara Kongo. Dan setelah pertemuan tersebut, film ini pun selesai. Oke, segitu aja guys alur cerita film The Gunman ini. Semoga dapat menghibur dan mengisi waktu kosong kalian. Saya Najwa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.